Episode 3921-3925. Xiao Yuner keluar dari Kekaisaran Nanyun dan berjalan bersamanya ke dunia kuning kecil, dunia peri, dan puncak dunia manusia. Itu hanya Nona Xiao. Kebetulan seperti itu. Muyun bergumam, jahe masih tua dan pedas. Apa? Xiao Yuner tidak mengerti kata-kata Muyun. Qin Mengyao berkata, yang dia katakan adalah Mu Qingyu. Qin Mengyao tidak bisa menahan tawa dan berkata, Yuner, kamu masih sangat sederhana. Tidak bisakah kamu melihatnya sekarang? Orang ini, bahkan jika Raja Peri terlahir kembali dan menunjukkan kekuatannya di sana, tapi termasuk aku, pemimpin keluarga Bing Huang, termasuk kamu. Rahasia kelaparan yang terlibat dalam tubuh Xiao Yuner, termasuk kepala klan Suiling di Ming Yuexin. Petik 2. Ayah Ye Sueki adalah Mie Tianyan. Dia adalah tuan terhormat Muyun. Ilmu pedangnya ada di mana-mana langit. Anda tahu bahwa ketika dia cukup kuat, darahnya akan berdampak pada generasi mendatang. Petik 2. Ada juga wangsinya, seni suara yang langka di zaman kuno. Jiwa tersembunyi rubah surgawi berekor 9 dalam tubuh 9 anak bahkan lebih terkait dengan keluarga rubah kuno. Alkimia Miao Xianyu dan Meng Zimo, serta darah Taiyin dari Safir Bi. Setelah mengatakan ini, Qin Mengyao berkata, tidak ada kebetulan seperti itu. Kami semua kebetulan bertemu Muyun. Kami sangat unik satu persatu. Menurut idemu, Yuner, di Kekaisaran Nanyun, kamu mengira kamu tidak pantas menerima Muyun, tapi sekarang lihat, siapa yang tidak pantas, siapa yang tidak yakin. Muyun tersenyum canggung saat mendengar pidatonya. Pasti ada tulisan tangan Mu Qingyu di sini. Qin Mengyao memandang Muyun dan berkata, ketika saya memikirkan tahun itu, apa yang Anda katakan tentang racun dingin? Sekarang semakin seperti sebuah konspirasi. Xiao Yuner segera berkata, pamanmu, rancang kami, kamu tidak bisa mengatakan itu. Muyun tersenyum dan berkata, tentu saja, ayahku ingin menemukan menantu perempuan yang hebat. Itu bisa dianggap menambah bahan bakar ke dalam api dan membantuku. Penampilan alamiku juga kelas 1, bukan? Ayah sangat narsis. Muyudan tidak dapat menahan diri untuk berkata pada saat ini, kamu tidak sekuat ibumu. Kamu jauh dari ibu kedua. Aku pernah mendengar bahwa perempuan itu kuat dan laki-laki lemah. Laki-laki tidak memiliki status keluarga. Petik 2. Daner benar. Qin Mengyao menutup mulutnya dan tersenyum. Muyun sekarang terbatuk, menatap Xiao Yuner dan berkata lagi, sekarang, pernahkah kamu memahami masalah jiwa ganda di tubuhmu? Xiao Yuner menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Xiao mencoba segala cara, tetapi mereka tidak mendapatkan banyak. Menurut apa yang dikatakan keluarga, mungkin karena levelku terlalu rendah. Menurut kesimpulan mereka, mungkin hanya ketika saya mencapai level master bawahan atau bahkan master Fengtian, hal-hal di jiwa lain akan muncul dan mendapatkan informasi. Mu Yun juga tertegun sejenak. Sekarang kamu, langitnya berat. Xiao Yuner berbisik, aku tidak seburuk bakat Mengyao. Qin Mengyao berkata pada saat itu, aku mendapat manfaat dari 10 besar, dan darah Bing Huang telah memberiku manfaat besar. Rahasia di tubuhmu telah belum terungkap. Muyun memandang Qin Mengyao dan berkata, saya mendengar dari Ming Yuexin bahwa Anda telah menjadi master tertinggi. Benar atau tidak? Qin Mengyao mengangguk dan berkata, jalan utama telah mencapai batas 10.000 meter. Selanjutnya, mungkin setengah melangkah ke Kaisar. Kaisar setengah langkah. Apa itu? Qin Mengyao kemudian berkata, setelah mendominasi puncak, mendominasi Tao sejauh 10.000 meter. Dalam proses ini, mendominasi Tao mencapai batu cikalnya dan akan mulai berintegrasi. Integrasi diri. Muyun ini pertama kali aku mendengarnya. Qin Mengyao tahu dari ekspresi Muyun, bahwa orang ini tidak memahaminya sama sekali, jadi dia menjelaskan, mendominasi alam, 5 alam, membagi setiap alam kecil, dan ketika mencapai batas 10.000 meter, alam dominan tidak bisa tumbuh lagi. Saat ini jalan mendominasi 10.000 meter, seperti garis lurus. Kata Qin Mengyao dengan jari kelingking. Di antara keempatnya, ada avenue, versi saku, panjangnya hanya 1 meter. Jari-jari Qin Mengyao sedikit tertekuk. Pada saat inilah ekornya mulai membengkok dan mendekati titik awal. Qin Mengyao berkata, setelah mendominasi jalan sejauh 10.000 meter, itu akan mulai berubah, terhubung dengan titik awal. Setengah langkah ke ranah Kaisar, banyak pemimpin klan dan patriark kelas 1, mungkin begitu.
Ketika titik awal dan titik akhir tertutup seluruhnya dan dipadatkan menjadi busur lingkaran, itulah alam kuasi kekaisaran yang sebenarnya. Qin Mengyao menunjuk dan cincin itu ditutup. Setelah mencapai alam kuasi kaisar, cincin Master Tao akan mengambil jiwa sebagai pusatnya dan mulai memancar. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di tengah ring, dan sosok tersebut memancarkan kekuatan jiwa dan menyebar ke dalam ring. Lingkaran yang dibentuk oleh cincin terisi pada saat ini. Qin Mengyao kemudian berkata, ini adalah alam gelar Tuhan dan gelar Kaisar. Dengan jiwa sebagai pusatnya dan cincin sebagai pembatasnya, kekuatan jiwa memancar ke sekeliling cincin dan memenuhinya sepenuhnya. Ini adalah proses pengamalan gelar dewa dan gelar Kaisar. Setelah terisi, itu akan menjadi akhir. Langit dan bumi dalam lingkaran dikendalikan oleh gelar dewa dan Kaisar. Oleh karena itu, disebut juga lapangan. Petik 2. Oleh karena itu, gelar dewa dan kaisar begitu sakti karena keberadaan lapangan. Petik 2. Di lapangan, mereka adalah dewa dan kaisar, mengendalikan segalanya. Dan kaisar dewa, Qin Mengyao mengerutkan kening dan berkata, saya tidak yakin tentang alam kaisar ilahi. Aku bisa bertanya pada ayahmu nanti. Aku mengetahui dari buku-buku kuno bahwa kaisar ilahi tampaknya memiliki jalan kaisar ilahi. Tetapi apa perbedaan antara jalan kaisar ilahi dan jalan dominan? Aku tidak tahu. Menurut buku-buku kuno, jalan kaisar ilahi telah sepenuhnya diaspal. Jalan utama adalah jalan yang bagus. Jalan dewa kaisar didasarkan pada jiwa pejuang. Itu sepenuhnya diletakkan dan menyebar ke segala arah. Ini juga alasan mengapa kaisar ilahi ada dengan langit dan bumi. Petik 2. Namun, ada juga catatan dalam buku-buku kuno bahwa cara kaisar ilahi adalah cara untuk menghubungkan asal mula langit dan bumi. Asal-usul langit dan bumi ini bukanlah 4 asal mula langit dan kehidupan, melainkan asal-usul langit dan bumi yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa itu. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun mengangguk. 10 alam didominasi oleh surga. Surga mendominasi 9 alam. ... Setelah mencapai level tertinggi Master Feng Tian, Mu Yun mendengar tentang perubahan Master Tao untuk pertama kalinya. Kaisar setengah langkah. Calon kaisar. Gelar kaisar dewa. Dewa kaisar. Di mana alam besar ini berada, saya khawatir alam tersebut telah melampaui imajinasinya. Bagaimanapun, dia hanya mengubah 7 aspek surga sekarang. Bagi Yuanji, kekuatannya cukup untuk disebut dewa oleh ratusan juta makhluk. Namun, bagi Chang Lanei, dibandingkan dengan level teratas, kekuatannya bukanlah apa-apa. Saat ini, Qin Mengyao berani membunuh lebih dari selusin orang berkebangsaan Chu, dan bahkan mengemas yang kuat di Rong Tianjing. Apa alasannya? Apakah ini kekuatan keluarga Bing Huang? Itu hanya sepihak. Qin Mengyao mengandalkan kekuatannya sendiri. Kamu harus bertanya lebih banyak kepada ayahmu tentang hal-hal ini. Qin Mengyao berkata lagi saat ini. Aku ingin bertanya, tapi aku tidak bisa melihatnya. Mu Yun tidak berdaya. Qin Mengyao tersenyum. Selama bertahun-tahun, ayahmu tidak berada di dunia Changlan, tetapi di reruntuhan medan perang kuno di Gurun Banjir, mencari simpati rahasia yang terlibat di Gurun Banjir. Sebenarnya, bukan hanya ayahmu, tapi juga Kaisar Ming. Terlebih lagi, banyak gelar dewa dan kaisar di Changlan yang seperti ini. Gelar kaisar dewa adalah menemukan kunci untuk menjadi kaisar dewa. Aku tidak tahu untuk apa ayahmu dan Kaisar Ming. Disebutkan di sini, Mu Yun tiba-tiba berkata, di mana ayahmu? Apakah dia belum kembali? Qin Mengyao berkata sambil tersenyum masam, saya telah ditipu oleh ayahmu. Saya tidak tahu di mana saya sekarang. Nah, apa maksudmu? Qin Mengyao kemudian berkata, saya bertemu pamanmu. Dia memberitahu saya rahasia tentang Jiuling yang merebut monumen surga. Harta paling berharga di hutan belantara, diubah oleh monumen dewa abadi ke-8. Kamu tahu, Qin Mengyao memandang Mu Yun dengan heran. Tebak dengan Gui. Qin Mengyao mengangguk dan berkata, itu benar. Ayahmu merancang terlalu banyak. Dia merancang warisan paling berharga dari para penggembala di dunia manusia. Monumen Dewa Abadi, salah satu dari 13 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan, berubah menjadi 9 bagian dan menjadi milik kita. Aku juga memberitahu Yuner bahwa ibumu pasti telah memberitahu Meng Simo tentang rahasianya. Adapun ketiga Ming Yuexin, kurasa mereka telah menemukan sesuatu. Mu Yun mengangguk. Titik inti dari monumen abadi ini sebenarnya adalah kamu. Hubungan antara kami bersembilan dan kamu, hubungan antara pria dan wanita,
kamu adalah titik penghubungnya. Mendengar ini, Mu Yun tampak aneh. Titik koneksi. Apa maksudmu? Artinya, dia Mu Yun batuk dengan 9 wanita. Lalu, melalui titik ini, apa hubungan antara 9 wanita, dipandu oleh monumen abadi? Mu Yun berkata tanpa daya, ayah pergi menemuimu, tetapi dia tidak melihatku. Aku punya terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Qin Mengyao berkata sambil tersenyum, pamanmu tidak tahu banyak tentang rahasianya, monumen abadi di masa depan, jadi kita masih perlu mendiskusikannya bersama. Mu Yun berkata dengan enggan, kalian semua dapat mengandalkan harta paling berharga di alam liar untuk berlatih. Alam meningkat dengan sangat cepat. Meskipun saya mengendalikan oven di langit dan bumi, saya menyempurnakannya dan menggunakan diri saya sebagai roh. Oven di surga dan bumi akan menjadi lebih kuat hanya dengan peningkatan wilayahku. Saat ini, Mu Yun melihat Mu Yudan tertidur di kaki Qin Mengyao, dan dengan lembut melambai untuk memegang Mu Yudan di pelukannya. Melihat lelaki kecil itu tertidur dalam pelukannya, Mu Yun sangat senang. Qin Mengyao memandang Mu Yun dan berkata, pamanmu memberitahuku ini. Oh, pamanku sudah mencurigai hal-hal ini selama 9 tahun, tapi dia sudah lama tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, pamanmu berusaha semaksimal mungkin untuk membuatmu lebih kuat. Dia tidak ikut campur. Kalau tidak, dia khawatir hal itu akan membawa nasib buruk padamu. Hal ini rumit. Saya tidak bisa mengatakannya. Pamanmu tidak banyak bercerita kepada saya. Lagi pula, bukan hanya kamu yang menyiapkan game ini. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tercengang, dan Xiao Yuner juga bingung. Cener, ada juga 9 nyawa putra surga. Tubuh Mu Yun gemetar begitu dia mengatakan ini. Lalu dia akan menjalani 9 masa kehidupan. Qin Mengyao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sekarang, tapi takdir sudah ada. Sulit untuk mengatakan kapan perampokan akan terjadi. Mungkin jika misteri takdirmu terpecahkan, dia tidak akan ada, atau dia mungkin selalu ada. Dia mungkin harus melalui perampokan suatu hari nanti. Untuk sesaat, Mu Yun sulit untuk tenang. Jika dia dirancang, Mu Yun berkata, perlahan, sepertinya sejak jatuhnya 3 kaisar, Kaisar Kuning, dan Kaisar Dewa yang riang, orang-orang di tata letak ini takut aku juga akan dibunuh oleh Kaisar Ming. Lalu, lapisan perlindungan telah ditambahkan ke Chen Er. Hanya, siapa yang mau menghitung? Siapa? Kaisar Ming telah membunuh sepanjang waktu. Mereka adalah 9 putra surgawi, Kaisar Chang, Kaisar Kuning, dan Kaisar Dewa Xiaoyao. Sekarang aku, apakah Kaisar Ming mewakili dirinya sendiri atau yang lain? Petik 2. Untuk sesaat, pikiran Mu Yun melayang. Pertama, dari mana asal 9 kaisar kehidupan? Kedua, mengapa Kaisar Ming harus membunuh? Ketiga, orang yang merancang 9 kaisar kehidupan tidak berada di pihak yang sama dengan Kaisar Ming. Apakah Kaisar Ming tidak hanya mewakili individu, tetapi sekelompok orang dan kuda? Awalnya, Mu Yun hanya mengira keluarga Kaisar sedang bertengkar dengan keluarga Ye, sehingga Kaisar Ming ingin membunuh mereka semua. Tapi sekarang jelas bahwa Kaisar Ming tidak berurusan dengan keluarga Ye, tetapi Kaisar 9 kehidupan. Melihat Yudan tertidur dalam pelukannya, Mu Yun bergumam, bagaimanapun caranya, kamu harus menjadi lebih kuat untuk mengetahui apa yang ingin kamu ketahui dan melindungi orang yang ingin kamu lindungi. Saat ini, semua orang di sekitar saya, orang tua, istri, anak, teman, saudara laki-laki dan saudara, penuh perhatian pada dirinya sendiri. Dia harus memahami dengan tegas kepedulian ini. Xiao Yuner berkata pada saat itu, pamanmu juga datang kepadaku dan memberitahuku bahwa begitu kamu datang ke reruntuhan suci Xiaoyao dan menemukanku, akan ada peristiwa yang mengguncang bumi di reruntuhan suci Xiaoyao. Pada saat itu, kuharap kamu dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Aku, Mu Yun berkata tanpa daya, ada apa dengan ayah? Tidak bisakah kamu memberitahuku sendiri? Sekarang, aku akan membawamu kembali ke klan Ye. Aku tidak tahu peristiwa apa yang akan mengguncang bumi yang dikatakan ayah. Pada saat ini, roh Seng Peng berlari kembali menuju keluarga Ye. Ketika mereka kembali ke keluarga Ye, mereka menetap. Hari ini, bahkan Si Wan maju sendiri. Bisa dibayangkan jika terjadi situasi yang tidak terkendali maka akan terjadi perang. Untungnya, semuanya berakhir dengan aman. Di akhir Perang Dunia hari ini, reputasi Mu Yun tersebar luas ke seluruh reruntuhan suci Xiaoyao dan perbatasan Changlan.
Surga pertama. Ia diakui sebagai surga terkuat di dunia Changlan. Di surga pertama, ada penguasa terkuat di kedua sisi. Kesembilan putra Kaisar Ming adalah yang tertua, Bintang Kaisar, dan Kaisar Surga. Dan klan naga. Kaisar Xingtiandi disebut sebagai Kaisar Manusia yang sebanding di masa lalu, tetapi Kaisar Manusia disebut sebagai Kaisar Dewa pertama yang kuat di bawah Changlan pada tahun itu. Adapun keluarga naga di Kerajaan Naga, keluarga naga yang dipimpin oleh 10 keluarga naga teratas memiliki latar belakang yang kuat dan mengerikan. 10 keluarga naga teratas, yang masing-masing sebanding dengan kekuatan pasukan kelas 1, tidak mencakup semua keluarga naga di seluruh batas naga. Dua kekuatan seperti itu, yang berkumpul di surga pertama, dapat membayangkan teror surga pertama. Pada saat ini, di alam surga pertama dan alam naga, sesosok tubuh berdiri di puncak pegunungan tinggi di daratan luas dan di antara pegunungan. Saudara Xie Qing, pada saat ini, sesosok tubuh berlari masuk dan berkata dengan penuh semangat, "Ini berita Muyun. Biarkan aku memperhatikannya. Aku akan memberitahumu beritanya segera setelah aku mendapatkannya." Seorang pemuda berkata dengan penuh semangat. Xie Qing berdiri di puncak gunung, menghadap ke pegunungan dan sungai, berdiri dengan tangan ke bawah, dengan sungguh-sungguh mengambil gulungan itu, membukanya dan memperhatikannya. Dengan cermat, untuk waktu yang lama, kotoran, Xie Qing memarahi dan berkata, "Aku tahu bajingan ini pasti akan melakukan satu pekerjaan besar ketika dia tiba di reruntuhan suci Xiaoyao. Dia akan membunuh Tuhan 7 kali dan membunuh surga 1 kali. Kulit sapi layak menjadi adikku." Mendengar ini, pemuda itu tampak bingung dan berkata, "Saudara Xie Qing, bukankah kamu mengatakan dia adalah saudaramu?" "Sial, itu adikku yang mengungkit kotoran dan air seni." Xie Qing tertawa dan kehilangan sikap tuannya sekarang. "Xie Chong, lihat, adikku terkenal sekarang. Ikuti kakakku dan bersenang-senanglah." Ya, pada saat ini, di kejauhan, terdengar tangisan kemarahan. "Xie Qing, brengsek, apa yang kamu lakukan menghindariku?" Mendengar suara itu, Xie Qing langsung terlihat kedinginan dan memarahi. "Xie Chong, bajingan, bagaimana kamu menariknya?" "Aku tidak," Xie Chong berkata dengan getir, "saudaraku, aku datang diam-diam." "Lalu mengapa dia mengikuti?" "Xie Chong, tentu saja, aku ikut dengannya secara diam-diam. Bisakah anak ini menemukanku mencuri?" Sebuah suara dengan kemarahan terdengar. Meski penuh amarah, tetap terdengar sangat halus. "Perhatikan baik-baik, itu Jin Xuaner, putri dari kepala klan naga emas bercakar 5. Jin Xuaner mengenakan gaun emas muda. Dia tampak mulia, pergelangan tangan, kaki, pergelangan kaki, dan telinganya semuanya memakai perhiasan emas. Saat dia berjalan, dia mengeluarkan suara gemerincing, yang juga sangat menyenangkan. "Xie Qing, kenapa kamu keluar dari posisi komandomu di klan? Terakhir kali kamu pergi, butuh waktu lama untuk kembali. Kalian semua mencapai wilayah dominan. Ayahku menambahkan seorang pejabat padamu, dan kamu mengundurkan diri." Jin Xuaner berkata dengan marah dengan tangan di pinggul. Mendengar ini, Xie Qing memandang Jin Xuaner dengan wajah sedih. "Ketika kamu melihat kemarahan Jin Xuan, kamu tidak bisa menahannya." "Aduh." Xie Qing menghela nafas dan berkata, "Xie Chong, tunjukkan pada Xuaner berita yang kamu dapat." Mendengar ini, Xie Chong menyerahkan gulungan itu. "Ini, berita dari reruntuhan suci Xiaoyao." "Muyun," Jin Xuaner mau tidak mau berkata, "saya kenal pria ini. Konon, putra Mu Qingyu dan Ye Yuxi telah mengembara selama bertahun-tahun." "Xuaner, tahukah kamu bahwa klan Kaisar Ming akan membunuhnya?" "Aku tahu." Jin Xuaner berkata lagi, "Ada apa? Jika Kaisar Ming ingin berurusan dengan klan naga akan bersatu, dan Kaisar Ming akan membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 musuh. Apa hubungannya ini dengan kita?" "Klan naga emas bercakar 5. Itu tidak ada hubungannya denganmu." Xie Qing menghela nafas lagi saat ini, "Namun, Muyun ini adalah temanku yang menjalani hidupku. Aku memikirkan tahun itu." Xie Qing berbicara tentang waktunya bersama Muyun. "Di sela-sela itu, wajar untuk mengganti orang yang memalukan dengan Muyun, dan serahkan sisi baiknya pada diri Anda sendiri. Itu juga menghilangkan tahun-tahun itu, dan peri-peri antara kamu dan aku." Ketika dia tiba, Xie Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ini saudaraku. Apa menurutmu aku bisa mengabaikannya? Mu Yun ini benar-benar buruk." "Namun," Jin Xuaner berkata,
kamu ditipu di mana-mana, apakah kamu masih menganggapnya sebagai saudara? Batuk, Xie Qing terbatuk dan tidak bisa berkata-kata. Dia menyalahkan Mu Yun atas semua hal buruk, yang tampaknya telah menyebabkan sisi negatif Mu Yun di hati Jin Xuaner. Tapi bagaimanapun, dia adalah saudaraku. Jika keluarga kaisar benar-benar ingin membunuhnya, aku tidak bisa mengabaikannya. Pada saat itu, jika aku maju sebagai pemimpin keluarga naga emas bercakar 5, keluargamu akan menjadi yang terbaik, kebalikan dari keluarga kaisar. Bagaimana aku bisa menyakitimu, dan ayahmu, terutama paman, perlakukan aku seperti anak laki-laki. Mendengar ini, Jin Xuaner tercengang. Untuk waktu yang lama, saya melihat ke arah Xie Qing dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Xie Qing, kamu. Maaf, saya salah paham. Saat ini, Xie Chong tercengang. Kata-kata Xie Qing membuat Jin Xuaner marah dalam beberapa kata, yang membuatnya memperhatikan persaudaraan dan tidak mau menurunkan citra besar Wei Guang dari keluarga Jinlong bercakar 5. Kulit sapi. Pada saat ini, Xie Chong pergi dengan penuh minat. Jin Xuaner maju ke depan, memeluk Xie Qing dan berkata, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku, sayang, aku takut menyeretmu ke bawah. Mendengar ini, Jin Xuaner semakin terharu. Jangan khawatir, Jin Xuaner berkata, keluarga naga dan bintang kaisar kami adalah tetangga. Selama bertahun-tahun, telah terjadi perselisihan satu sama lain, dan kami menolak menerima keluarga kaisar. Apalagi sekarang, ayah Mu Yun bukan juga kaisar dewa, tapi juga bisa melawan kaisar Ming. Belum bisa dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kamu berada di kerajaan naga sekarang. Terlalu sulit untuk mengembara sendirian. Xie Qing berkata dengan benar, jika saya tinggal di keluarga naga emas bercakar 5, saya akan dibenci oleh orang-orang. Saya harus mengatakan bahwa saya adalah pemakan lunak. Ada ribuan keluarga naga di kerajaan naga. Aku Xie Qing juga bisa membentuk rantai dan menjadi keluarga naga terbesar ke-11. Selama berabad-abad, 10 keluarga naga teratas memiliki posisi menonjol. Di bawah 10 keluarga naga, ada keluarga naga lain, tetapi mereka tidak sekuat 10 keluarga naga. Selain itu, dalam 10 keluarga naga teratas, terdapat lingkungan yang paling mendominasi. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat kekuatan darahnya, dan semakin kuat pula rasnya. Selama bertahun-tahun, keluarga naga 10 Vena telah menguasai hampir 80% sumber daya dan wilayah di seluruh dunia naga. Naga lain tertinggal jauh. Kata-kata Xie Qing tidak diragukan lagi tidak masuk akal. Namun di telinga Jin Xuan, itu terdengar begitu mendominasi dan kuat. Aku hanya merasa telah mempercayakan orang yang tepat dalam hidup ini. Bagaimanapun, aku akan mendukungmu. Jin Xuaner berkata sambil tersenyum, saya mendukung Anda dan melihat Anda menjadi kepala keluarga selangkah demi selangkah dan menjadi kaisar naga kerajaan naga. Apakah kaisar naga itu? Xie Qing tertawa dan berkata, aku ingin menjadi kaisar ilahi Zulong. Ya, untuk sesaat, Jin Xuaner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menggenggam Xie Qing dan pergi menuju pegunungan dan hutan yang dalam. Saat ini, Xie Qing menghela nafas, dengan sedikit kelelahan, berbalik dan siap untuk pergi. Sarang alur, tapi, tiba-tiba, sambil berteriak kaget, Xie Qing melihat sosok di depannya, tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Kau membuatku takut sekali. Xie Qing melihat sosok di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Apa yang membuatmu takut setengah mati? Wanita di depannya sepertinya berusia 20-an. Dia masih cukup muda. Dia mengenakan rok panjang warna-warni untuk menonjolkan sosok langsingnya, dan wajahnya juga tersenyum. Sambil tertawa, sepasang gigi macan kecil terlihat sangat lucu, dan muncul lesung pipit kecil yang lebih lentur. Dan wajahnya, mata besar, bibir merah dan manik-manik giok penuh dengan wanita cantik. Bagaimana menurutmu? Senyap begitu muncul, bukankah menakutkan? Xie Qing bergumam, gadis kecil, kenapa kamu ada di sini? Xie Qing, kamu punya hati nurani yang bersalah. Salahkan aku. Wanita itu berdiri dengan tangan ke bawah, sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum. Sudah berapa kali ku bilang padamu, kamu harus memanggilku Paman Xie, aku pamanmu. Tahu, Xie Qing dengan serius mengoreksi, Kai Weiwei, jika kamu masih mengenali ayah Mu Yun, kamu harus memanggilku paman, jika tidak kamu memanggil ayah Mu Yun dan memanggilku Xie Qing. Mu Yun dan aku bersumpah bersaudara, itu melanggar aturan.
Kamu berbicara denganku tentang peraturannya. Wanita itu tersenyum dan berkata, area yang Anda tempati ini berada di bawah yurisdiksi keluarga Tianlong kami yang berwarna-warni. Terletak di persimpangan Tianlong yang berwarna-warni dan naga emas bercakar 5. Jika saya tidak membiarkan Anda tinggal, Anda tidak bisa tinggal. Aduh, Xie Qing menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, orang-orang memiliki niat jahat. Jika penggembala tua itu tahu bahwa putrinya telah menjadi orang yang penuh perhitungan, dia akan marah sampai mati. Jangan bicara di depanku. Saat ini, wanita itu berkata sambil tersenyum, saya sudah tahu apa yang ayah saya lakukan di reruntuhan suci Xiaoyao. Saya meminta ayah saya pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao untuk berbisnis. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Aku tidak pergi. Xie Qing berkata langsung, ketika anak laki-laki itu tiba di reruntuhan suci Xiaoyao, klan Ye menawarinya. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus melakukan hal-hal yang menggemparkan di kerajaan naga dan menemuinya lagi. Benarkah tidak? Tidak. Xie Qing menggelengkan kepalanya. Aku mendengar dari ayahku bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di reruntuhan suci Xiaoyao. Jangan menyesal tidak pergi. Kata-kata wanita itu jatuh dan berbalik. Saat ini, mata Xie Qing berputar. Masalah besar. Apa masalahnya? Apakah langit runtuh? Saat wanita tersebut pergi, tidak lama kemudian, dua pria muncul di belakang. Yang satu tampak tua, tapi membuat orang merasa napas panjang. Yang lainnya sepertinya dia baru berusia sekitar 20 tahun. Dia cukup muda dan tampan. Dia memakai baju besi dan membawa pisau ajaib di pinggangnya. Dia bermartabat. Langit tidak terbatas. Angin kencang. Wanita itu tersenyum dan berkata, tidak akan lama lagi kamu bisa melihat ayahmu. Nona Xiaoqi, Tuan Muyun, pemuda itu tampak sedikit gugup saat ini. Jangan khawatir. Wanita itu tersenyum dan berkata, ayahku membawaku pergi. Nanti, aku memohon pada ayahku untuk membawaku kembali ke dunia manusia, menemukanmu, dan membawamu ke Changlan. Jika kamu ingin datang ke ayahku, kamu akan sangat bahagia untuk bertemu denganmu. Saat ini, Kai Xiaoqi masih ingat. Mu Yun adalah ayahnya, Cai Lingtian adalah ayahnya. Jika bukan karena Mu Yun, dia tidak mungkin menetas dari telur naga. Setelah bertahun-tahun, persahabatan itu selalu tak terlupakan di hati saya. Karena angin kencang, Mu Yun saat itu memperlakukannya seperti anak laki-laki, namun Mu Yun berkembang dengan cepat dan dia tidak bisa mengikuti jejak Mu Yun. Kek Xiaoqi suatu kali secara khusus kembali ke dunia manusia dan membawanya kembali. Hingga saat ini, dia dapat melihat Mu Yun lagi. Angin terasa tidak enak di hatinya. Dia masih ingat apa yang dikatakan Mu Yun padanya. Kek Xiaoqi, dia adalah putri dari keluarga naga berwarna-warni, jauh di atas dunia, dan dia hanyalah seekor naga kecil Asia, bahkan bukan keluarga naga. Untuk mengejar mutiara seperti itu, dia perlu membayar ribuan kali lipat. Sekarang, angin bertiup kencang di hatinya. Kek Xiaoqi adalah putri naga. Ada kesenjangan besar antara dia dan Kek Xiaoqi. Jika bukan karena si kecil 7, dia bahkan tidak akan memiliki segalanya sekarang. Dalam kehidupan ini, menjaga Kai Xiaoqi saja sudah cukup. Selama bertahun-tahun, saya telah menerbitkannya dengan nama Cai Weiwei, tapi nyatanya, saya lebih suka nama Xiaoqi. Petik 2. Karena ini adalah nama yang diberikan ayah saya. Saat ini, Tian Boundless memandang Kai Weiwei dan berkata, putri, Xie Qing itu. Jangan khawatir. Kai Wei tersenyum dan berkata, dia akan pergi. Dia dan ayahnya adalah teman hidup dan mati. Kali ini tidak mungkin untuk tidak pergi. Saat ini, Kai Weiwei meregangkan pinggangnya dan memiliki lekuk tubuh yang sempurna. Dia menunjukkan masa mudanya dalam gaun warna-warni. Saya juga harus bersiap dengan baik. Kai Wei tersenyum dan berkata, dulu, ayahku melindungiku, memberiku makanan dan minuman, dan membesarkanku. Kali ini, aku ingin melindungi ayahku agar keluarga kaisar tidak bisa menyakitinya. Dunia Changlan, surga ketujuh. Ning Yuexin, Wang Xinya, dan Jiwer berkumpul lagi. Sesekali, ketiganya bertemu dan berlatih berdasarkan hubungan antara 9 roh dan monumen surga. Kali ini, ketiganya berkumpul di ruang dan waktu wilayah kuno Donghua. Wilayah tak berujung, sebuah kota kuno melayang di ujung langit. Sekarang di surga ketujuh, Senfu yang dibangun oleh Mu Yun tampaknya telah berkembang secara tertib di wilayah Donghua.
Wilayah Donghua. Setelah perang terakhir, Sekte Guiyuan, Sekte Jinglei, Istana Yuding, dan keluarga Mo juga memahami bahwa sulit bagi mereka untuk berdiri di semua sisi tanpa mendominasi wilayah. Langit ketujuh saat ini sudah dalam kekacauan. Oleh karena itu, 4 kekuatan besar, yang bersatu sepenuhnya dengan Senfu, dapat digambarkan sebagai anggota Senfu. Selain itu, Senfu juga terkait erat dengan Istana Ulat Sutra Es di wilayah Dongyin di utara dan Sekte Pedang Bulan Darah di wilayah Donglong di selatan. Istana Ulat Sutra Es diciptakan oleh Mu Qingyu pada tahun-tahun itu. Didominasi oleh es senja dan salju. Sekte Pedang Bulan Darah adalah murid dari kelaparan ke-11. Blood Chongqiao duduk di kota. Orang ini juga merupakan orang kuat yang mendominasi wilayah tersebut. Selain itu, di Senfu, Zhuge Zuhao dan 4 pangeran, serta kedudukan Raja Hantu Luocha. Meskipun kombinasi dari 3 kekuatan utama sekunder kelas 1 tidak sebanding dengan kekuatan kelas 1, hal ini dapat menjaga situasi stabil. Apalagi di wilayah kuno Donghua, di wilayah misterius. Penjaga harimau yang kuat, penjaga singa yang sombong, dan Kaisar Wei. Ada 3 pangeran kuat lainnya, semuanya sedang tidur. Jika kekuatan ini ditampilkan di dunia, kekuatan tertinggi dari jimat tersebut tidak kalah dengan kekuatan kelas 1 seperti Tianlou dan Huangge. Namun, Mu Yun lainnya di reruntuhan Donghua cukup memusingkan. Ming Yuexin, Jewer dan Wang Xinya muncul di kota bersejarah. Saat ini, tidak ada seorang pun yang tinggal di reruntuhan wilayah kuno Donghua. Mantan warga negara kuno Donghua memiliki pijakan yang kokoh di Senfu wilayah Donghua. Saat ini, situs bersejarah telah terdaftar sebagai kawasan terlarang oleh Senfu. Karena sosok Mu Yun yang lain sedang berlatih di sini. Ini adalah kartu mutlak Mu Yun dan tidak dapat diekspos. Mu Yun, Ming Yuexin bertiga mengenakan rok panjang warna-warni, bertubuh panjang dan berpenampilan luar biasa. Mereka mempunyai keindahan tersendiri yang unik. Mereka datang satu demi satu saat ini. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mengapa kamu begitu sedih? Bulan memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Mu Yun, yang menghabiskan 3.000 tahun berlatih pendewaan, sekarang memiliki 2 tubuh yang dihubungkan oleh kesadaran, yang dapat digambarkan sebagai satu kesatuan. Untuk ini, Ming Yuexin, Wang Xinya, dan Jiwer tidak memiliki rasa keterasingan. Mu Yun tersenyum tekun dan berkata, Yuner dan Yudan, yang lainnya telah kubawa kembali ke klan Ye. Oh, omong-omong, peristiwa besar mungkin terjadi di reruntuhan suci Xiaoyao. Kamu dapat memberitahu pasukanmu masing-masing dan mungkin mengirim beberapa orang ke sana, lihatlah. Jadi, begitu. 9 putra memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa yang kamu khawatirkan? Khawatir tentang itu. Mu Yun berdiri di puncak kota kuno dan menunjuk ke jalan utama Fangshan di kejauhan. Ada 3 pangeran lainnya yang sedang tidur. Mu Yun berkata, pada awalnya, Kaisar Donghua memberitahuku, termasuk Putri Ular. Mereka juga mengatakan bahwa Putri Dongling, Putri Macan dan Putri Singa, serta penjaga Dewa Harimau dan penjaga Dewa Singa, serta penjaga Kaisar yang paling misterius, semuanya sangat kuat. Sekarang, saya telah mencapai 7 tingkat surga, tetapi saya masih belum bisa membangunkannya. Apakah ada kesalahan? Mendengar perkataan Mu Yun, hati Ming Yue berkata, belum tentu. Mungkin kekuatan orang-orang ini terlalu berbeda denganmu. Kamu tidak bisa bangun. Ini juga merupakan hal yang baik. Jika Anda kuat dan mendominasi wilayah, Anda dapat menambahkan jaminan dan informasi orang dalam. Baiklah, Mu Yun tidak lagi kusut. Apa yang terjadi di Aula 8 Gurun Kaisar Huan baru-baru ini? Tidak, Ming Yuexin berkata, seperti di masa lalu, kamu mungkin merasa telah meninggalkan surga ke-7, dan kekuatan Senfu lemah. Dia tidak memandangnya, jadi dia terlalu malas untuk memperhatikan. Diperkirakan sekarang, mata semua orang tertarik pada dirimu yang lain di reruntuhan suci Xiaoyao. Yang saya inginkan adalah hasil ini. Hanya dengan cara ini saya dapat memastikan bahwa saya dapat berkembang dengan mantap di sini. Ketika surga ke-9 benar-benar terbuka, saya dapat pergi ke surga ke-9 dan membiarkan 9 benih liar melayani saya sepenuhnya. Pada saat itu akan menjadi kekuatan yang kuat lagi. 9 orang itu sangat kuat. Kalian bertiga, ikut berlatih lagi. Melihat putri ketiga, Mu Yun tersenyum. Ya, pada saat ini, Mu Yun mendekati ketiga orang itu, tersenyum dan berkata, saya bosan di sini sendirian.
Karena saya di sini untuk berlatih dan tinggal beberapa hari lagi, kita juga bisa mengalami dunia pasangan. Dunia pasangan. Ketiga wanita itu segera menatap Mu Yun dengan mata aneh. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Ming Yuexin mendekati Mu Yun dan bertanya. Wajah Mu Yun tidak merah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Sebagai seorang pria, banyak wanita cantik yang tentu saja ingin bersenang-senang bersama. Meskipun kalian bertiga ada di sini sekarang, kami berempat cukup bahagia untuk bersiap tidur bersama di masa depan. Setidaknya biarkan kalian bertiga memiliki dasar hatimu. Bagaimana kabarmu? Tertarik? Bang! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun meninju angin dan mengirim tubuhnya ribuan mil jauhnya. Jika kamu bermimpi sepanjang hari dan menginginkan hal yang begitu indah, tunggu sampai kamu melampauiku. Kata-kata Ming Yuexin jatuh, memandang Jiwer dan Wang Xinya dan berkata, kamu tidak akan menyetujui permintaan absurdnya. 9 putra dan Wang Xinya menggelengkan kepala dengan cepat. Ming Yuexin melambaikan lengan bajunya dan berkata perlahan, ayo pergi. Akhir-akhir ini, aku merasa keindahan Jiuling yang merebut monumen surga semakin bertambah. Bersama dia, lebih baik mempelajari misteri Jiuling yang merebut monumen surga. Kalian berdua, jangan serakah akan kesenangan. Keadaan orang ini meningkat dengan sangat cepat. Dia tidak lebih baik dari kita ketika dia bertemu kita. Itu karena dia telah tertunda banyak waktu dan tidak berlatih. Jika tidak, sudah puluhan ribu tahun, dia telah tertunda lebih dari separuh waktunya. Sekarang saya khawatir dia telah melebur ke surga. Petik 2. Kalian berdua baru saja mengubah surga sekarang. Sangat cepat untuk melampauimu. Jeler berkata dengan serius saat ini, ya, kita harus bekerja lebih keras. Jika tidak, jika dia benar-benar melampaui dia, ide kotornya harus menyusul. Ayo pergi. Saat ini, ketiga wanita itu memasuki aula satu persatu dan menutup pintu. Mu Yun, yang berada ribuan mil jauhnya, sedang berbaring di puncak gunung, memegangi pipinya dengan tangannya dan tampak tak berdaya. Mimpi tidurku yang besar, kekuatan saja tidak cukup, bahkan wanita mereka sendiri tidak bisa menyerah. Sambil menghela nafas, ada kebencian yang mendalam. Titik. Dunia Changlan, surga ke-9. Pertempuran Mu Yun menjadi terkenal. Berita itu juga disampaikan ke surga ke-9. Sekarang, kamu Yusi dan dugu kamu sedang duduk di aula awan di surga ke-9. Salah satunya adalah Kaisar Qing. Yang satu disebut Dewa Arai, dan Kaisar Arai pertama. Keduanya duduk di aula awan. Bahkan jika para dewa dan kaisar kuno muncul satu demi satu di seluruh surga ke-9, mereka tidak berani main-main. Kaisar kuno Yinfu dan Kaisar kuno Yang Tian di wilayah Yin Yang. Jiwa kamu dewa kuno jiwa yang memurnikan lembah hantu. Dewa Tibet kuno di kuil Tibet. Dewa lembah bawah dari jurang bawah. Serta Kaisar kuno yang tak ada habisnya di wilayah laut berdarah dan Kaisar kuno tanpa aliran di gunung kuno tanpa aliran. Termasuk pavilion Tianji di Gunung Yuanshan dengan sedikit uang tunai. Semua dewa kuno ini berusaha keras untuk mengembangkan murid ketika Ye Yusi dan Dugu Ye menerobos surga ke-9 dan tembok batas yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuan di masa lalu. Kini, larangan tersebut mulai melemah, dan kekuatan langit dan bumi di surga ke-9 mulai menghubungi seluruh dunia Changlan. Seorang seniman bela diri juga mulai menunjukkan bakatnya dan membuat kemajuan pesat. Semua dewa dan kaisar kuno memahami bahwa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan diri adalah pilihan terbaik. Ye Yusi tidak mempedulikannya. Dewa dan kaisar kuno ini dapat merekrut murid, tetapi bakat yang dia sukai ada pada Ye Yusi, yang berani merampok dan membunuh. Bagaimanapun, semua orang ada di surga ke-9. Tidak ada orang dari keluarga kaisar dan tidak ada pasukan kelas 1 lainnya. Tergantung siapa yang takut pada siapa. Jika tidak, teriakkan suamimu dan bunuh langsung orang-orang ini. Oleh karena itu, para dewa dan kaisar kuno tidak berani memprovokasi aula awan. Pada hari ini, di Cloud Hall, ada aula besar. Ini bukan skala aula awan yang ditinggalkan Mu Yun. Di aula awan saat ini, bahan dan susunan yang dibuat di dalam dan di luar semuanya diperoleh oleh Ye Yusi sendiri. Saat itu, Ye Yusi menyebutkan bahwa skala aula awan terlihat terlalu kecil, jadi dia keluar, keluar, dan kembali setiap hari. Hari ini, saya akan pergi ke wilayah Laut Suesa untuk menggali batu malam hari. Besok, saya akan pergi ke Gunung Kuno Ujian untuk menggali batu granit biru. Lusa,
Saya akan pergi ke jurang gelap untuk mencari sesuatu. Ketika para dewa dan kaisar kuno melihat bahwa apa yang diambil Ye Yuxi hanyalah beberapa bahan bangunan dan sumber daya spiritual, mereka menyerah dan mengabaikannya. Satu datang dan dua pergi. Sekarang skala Cloud Hall cukup mengesankan. Di aula utama, kursi kaisar tampak megah, kemasan, mempesona, dan mewah. Hanya perhiasan dan batu giok bertatahkan, bukan 10.000, tapi juga 8.000. Terutama perhiasan dan batu giok, garis besar sebuah kata, kata awan.